Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibi Yuza Prisetya dengan nomor induk mahasiswa 20060088. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang. Saat ini saya sedang mengikuti mata kuliah dengan dosen pembimbing Bapak Alphonse Sastrianto SEME dengan mata kuliah Statistika. Pada pertemuan 15 ini, saya akan membahas dan menyampaikan materi pada buku Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern pada penerbit Suharyadi Purwanto SK dengan Salemba 4, yaitu bab 9 tentang distribusi probabilitas normal. Distribusi yang berbentuk maksud saya lonceng dan simetris. Selanjutnya, kita akan bahas tentang karakteristik distribusi probabilitas normal. Distribusi probabilitas normal dan kurva normal telah dikembangkan oleh De Moivre pada tahun 1733 atau 1733 dan Gauss pada 1777 sampai 1855 dengan menurunkan persamaan matematis dan kurva normalnya. Oleh sebab itu, untuk menghormati Gauss, kurva normal juga sering disebut dengan kurva Gauss. Kurva normal dapat dikembangkan sebagai berikut. Pada buku ini, pada gambar 9.1 ada kurva yang menjelaskan tentang distribusi probabilitas normal. Selanjutnya, ada beberapa karakteristik dan distribusi probabilitas dan kurva normal adalah: yang pertama, kurva berbentuk genta atau lonceng dan memiliki satu puncak yang terletak di tengah. Nilai rata-rata hitung sama dengan median atau MD dan modus maksud saya atau MO. Nilai dengan simbol nilai rata-rata hitung sama dengan MD sama dengan MO yang berada di tengah membelah kurva menjadi dua bagian, yaitu setengah di bawah nilai sama dengan nilai hitung sama dengan MD, MO, dan setengah nilai di atas nilai hitung MD, MO. Yang kedua, distribusi probabilitas dan kurva normal berbentuk kurva simetris dengan rata-rata nilai hitungnya. Apabila kurva dilipat menjadi dua bagian dengan nilai tengah rata-rata sebagai pusat lipatan, maka kurva akan menjadi dua bagian yang sama. Selanjutnya, yang ketiga, distribusi probabilitas dan kurva normal bersifat asimptotis atau kurva ini menurun dari kedua arah, yaitu ke kanan atau ke kiri. Maksud saya kedua arah yaitu ke kanan untuk nilai positif tak terhingga dan ke kiri untuk nilai negatif tak terhingga dengan simbol yang telah dijelaskan. Dengan demikian, ekor kedua kurva tidak pernah menyentuh nol, tetapi hanya mendekati nol. Selanjutnya, keempat, modusnya MD pada sumbu mendatar membuat fungsi mencapai puncaknya atau maksimum pada X. Selanjutnya, yang keempat, modusnya MD pada sumbu mendatar membuat fungsi mencapai puncaknya atau maksimum pada X. 5. Luas daerah yang terletak di bawah kurva normal tetapi di atas sumbu mendatar sama dengan 1. Luas daerah tersebut terdiri dari setengah di sebelah kiri nilai tengah dan setengah di sebelah kanan nilai tengah. Baik, distribusi probabilitas dan kurva normal mempunyai persamaan matematik yang sangat tergantung pada nilai tengah dan standar deviasinya. Oleh karena itu, distribusi probabilitas dan kurva normal dari satu variabel acak atau X yang nilainya terletak sampai dinyatakan dengan lambang X strip N dalam kurung X dan simbol nilai hitung dan simbol sampai dibaca nilai variabel acak X terdistribusi secara normal dengan nilai tengah hitung dan standar deviasi. Bila X suatu
pengubah acak normal dengan nilai tengah dan standar deviasi, maka persamaan kurva normalnya adalah dengan simbol dan rumus yang telah ditetapkan pada halaman 208. Selanjutnya, kita akan bahas tentang jenis-jenis distribusi probabilitas normal. Beberapa jenis dari kurva normal dijelaskan seperti berikut. Yang pertama, distribusi probabilitas dan kurva normal dengan simbol nilai hitung dan tak sampai berbeda. Bentuk distribusi probabilitas dan kurva normal dengan nilai tengah sama dan standar deviasi yang berbeda. Bentuk ini sudah dipelajari pada subbab keruncingan. Pada bentuk leptokurtik, pleikurtik, dan mesokurtik, kurva normal demikian mempunyai simbol nilai hitung MD sama dengan MO yang sama, namun mempunyai simbol yang berbeda. Semakin besar nilai hitung, maka kurva semakin pendek dan semakin tinggi. Selanjutnya pada nomor 2, distribusi probabilitas dan kurva normal dengan simbol nilai hitung berbeda dan standar deviasi yang sama. Jadi bentuk distribusi probabilitas dan kurva normal dengan nilai hitung berbeda dengan standar deviasi maksud saya sama, mempunyai jarak antara kurva yang berbeda. Namun bentuk kurva tetap sama. Hal demikian bisa terjadi karena kemampuan antar populasi berbeda, namun setiap populasi mempunyai keragaman yang hampir sama. Pada gambar yang telah disediakan pada halaman 285, yaitu gambar 93 tentang jenis kurva normal dengan nilai hitung berbeda dan standar deviasi sama, menunjukkan nilai rata-rata berbeda dengan standar deviasi yang sama. Kita mengambil contoh pada klasifikasi harga mobil jenis city car, masing-masing diproduksi oleh Hyundai 110GL, GLI, GLS, dan facelift, Honda Brio, dan Suzuki atau Swift. Harga rata-rata dari berbagai tipe masing-masing jenis mobil ini pada tahun 2013 adalah 138 juta rupiah untuk Hyundai 110, 159 juta untuk Brio, dan 174 juta rupiah untuk Swift. Namun ketiga jenis mobil ini memiliki keragaman harga yang hampir sama, yakni sekitar 8,2 juta rupiah. Selanjutnya yang ketiga, distribusi probabilitas dan kurva normal dengan nilai hitung berbeda dan standar deviasi berbeda. Bentuk ketiga dari distribusi probabilitas ini dan kurva normal dengan standar hitung, maksudnya dengan nilai hitung berbeda dan standar deviasi berbeda. Kurva yang demikian mempunyai titik pusat yang berbeda pada sumbu mendatar dan bentuk kurva berbeda karena mempunyai standar deviasi yang berbeda. Kurva demikian relatif banyak terjadi karena antar populasi terdapat perbedaan kemampuan. Di samping itu, di dalam setiap populasi juga terdapat perbedaan atau setiap populasi juga mempunyai keragaman yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas tentang luas di bawah kurva normal. Pada pembelajaran ini, pada distribusi probabilitas dan kurva normal ini, kurva normal juga mengikuti hukum empirik. Untuk distribusi simetris dengan distribusi frekuensi berbentuk lonceng seperti kurva normal diperkirakan 68,26%. Data berada di dalam rata-rata hitung ditambah 1 kali standar deviasi dengan simbol X plus minus 1 standar deviasi. 95,44% data akan berada pada kisaran rata-rata hitung di bawah
Maksudnya ditambah 2 kali standar deviasi dalam kurung X plus minus 2 standar deviasi. Dan semua data atau 99,74% akan berada pada kisaran rata-rata hitung ditambah 3 kali standar deviasi atau X plus minus 3 standar deviasi. Perubahan konversi dari X ke Z menunjukkan bahwa nilai X plus minus 1 standar deviasi setara dengan Z sama dengan plus minus 1, sedang X plus minus 2 standar deviasi sama dengan Z sama dengan plus minus 2 dan X plus minus 3 standar deviasi sama dengan Z sama dengan plus minus 3. Hal ini didasarkan pada nilai hitung pada distribusi normal baku. Satu pembuktian standar deviasi pada bab ini pada halaman 291 ada kurva tentang konversi dari X ke Z pada kurva normal. Selanjutnya kita beralih pada penerapan distribusi probabilitas normal. Di sini pada gambar 9,9 pada halaman 292 P atau X kurang dari 250 kurang dari 250 ada kurva penyelesaian. Penyelesaiannya seperti P dalam kurung X kurang 250, P dalam kurung X sama dengan 250 sama dengan dalam kurung 250 kurang 350 tutup kurung per 50 sama dengan min 2,00. Jadi P dalam kurung X kurang dari 250 sama dengan P dalam kurung Z kurang dari min 2,00. P tutup kurung, buka kurung maksud saya, Z kurang dari min 2,00 tutup kurung sama dengan 0,4772 pada tabel yang telah dilihatkan di dalam buku ini. Luas sebelah kiri nilai tengah adalah 0,5, oleh sebab itu nilai daerah yang diarsir menjadi 0,5 sama dengan 0,4772 sama dengan 0,0228. Jadi probabilitas di bawah 250 gram adalah 0,0228 atau 2,28%. Dengan kata lain, probabilitas diprotes konsumen karena berat buah mangga kurang dari 250 gram adalah 2,28%. Selanjutnya yaitu tentang pendekatan normal terhadap binominal. Pertama, pengaruh jumlah N. Apabila kita memperhatikan suatu distribusi binominal dengan semakin besarnya nilai N, maka semakin mendekati nilai distribusi normal. Pada gambar yang telah disediakan menunjukkan distribusi probabilitas binominal dengan N yang semakin membesar. Pada saat N sama dengan 1, probabilitasnya sama. Pada saat N sama dengan 3 menunjukkan pola simetris namun masih memiliki 2 puncak. Pada saat N sama dengan 30 terlihat bahwa distribusi probabilitas binominal mendekati distribusi probabilitas normal, yaitu kurva berbentuk lonceng memiliki puncak tunggal dan simetris. Dengan menggunakan pola pendekatan normal terhadap binominal, maka akan lebih efisien bila kita membayangkan berapa banyak probabilitas binominal apabila N sama dengan 80 atau bahkan lebih besar. Oleh sebab itu, apabila N cukup besar dengan nilai rata-rata hitung sama dengan NP atau N dalam kurung 1 kurang P tutup kurung lebih besar dari 5, maka pendekatan normal dapat dilakukan untuk distribusi binominal. Definisi dari pendekatan normal terhadap binominal dapat dinyatakan sebagai berikut.
Dalil pendekatan normal terhadap binominal bila nilai X adalah distribusi acak, binominal dengan nilai tengah rata-rata hitung sama dengan NP dan standar deviasi dengan simbol sama dengan simbol NPQ, maka nilai Z untuk distribusi normal adalah Z sama dengan X kurang NP per NPQ kuadrat, di mana N tak hingga dan nilai P mendekati 0,5. Selanjutnya yaitu faktor koreksi kontinuitas. Untuk mengubah pendekatan dari binominal ke normal, menurut Lin tahun 2002, diperlukan faktor koreksi selain syarat binominal terpenuhi, yaitu yang pertama, hanya terdapat 2 peristiwa. Yang kedua, peristiwa bersifat independen. Yang ketiga, besar probabilitas sukses dan gagal sama setiap percobaan. Dan yang keempat, data merupakan hasil perhitungan. Apabila sudah memenuhi syarat binominal, maka kita menggunakan faktor koreksi yang besarnya 0,5. Faktor koreksi ini diperlukan untuk mentransformasi dan binominal menuju normal yang merupakan variabel acak dari kontinu. Faktor koreksi kontinuitas, nilai koreksi kontinuitas adalah sebesar 0,5 yang dikurangkan dan ditambahkan pada data yang diamati. Baiklah, pada bab 9 pada buku Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern edisi 3 buku 1 oleh Suharyadi Purwanto SK dengan penerbit Salemba 4 adalah materi tentang probabilitas normal yang telah saya sampaikan dan saya bacakan dan jelaskan pada buku ini. Oleh karena itu, jika ada salah mohon dimaafkan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.